mertua, prioritaskanlah Banser sebagai calon menantumu. Kenapa? Karena kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, mobil khusus Kiai Haji Zuhurul Anam Hisham, Kiai Haji Atur Rahman Hisham, Kiai Haji Zakiyul Fuad Hisham, Kiai Haji Hadidul Fahmi, pengasuh pondok pesantren At-Tauqih Al-Islami Lele Banyumas, nyong mikir cak lele ya. Ingkang estu kaula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Balah TNI Polri yang saya hormati, sahabat Ansor Banser, serta segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dan sholawat dalam rangka Harlah Irmus, apa kia Irmus? Ikatan Remaja Mesum Musola yang ke-9 bersama saya, yang malam hari ini mengambil tema membentuk generasi muda yang berkarakter sosial dan santun dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertempat di Ndasmu Nggiro Raketok Randegan, Kecamatan apa? Kebablasan. Oh, Kebasen. Rahimakumullah. Saya tidak pernah tahu di mana saya ngaji sebelum datang ke lokasi, karena yang ngurus jadwal bukan saya. Dan kalau saya harus menghafalkan jadwal satu persatu, saya pusing. Karena 1 bulan yang minta jadwal ngaji ke pondok itu minimal 500 permintaan per hari. Kalau 1 bulan kali 500, 30 kali 500 berarti 1 bulan ada permintaan 15.000 permintaan. Kalau semuanya harus dicatat, berarti kalau setahun saya bisa pengajian 1000 kali, permintaan sebulan bisa nutup 15 tahun. Pertanyaannya, saya kelonnya kapan? Maka gara-gara jadwal ngaji, saya jarang di rumah. Sampai istri saya sakit saja saya tidak bisa mendampingi. Makanya akhir-akhir ini jadwal saya agak kacau, karena saya harus konsentrasi dan fokus untuk mendampingi istri saya berobat. Kenapa? Karena saya adalah tipe suami yang setia. Istri saya bilang sama saya, "Abah, saya sakit, nikah lagi." Saya bilang, "Tidak. Lelaki yang hebat tidak mencintai banyak wanita, tetapi lelaki hebat yang mencintai satu wanita." Makanya tolong para janda jangan menggoda ya, terutama janda-janda tua. Kan gak mungkin aku menikah dengan janda tua.
Kalau sampai saya menikah dengan janda tua, saya bisa mati duluan. Kan saya bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Maka setelah sekian kali jadwal berubah, alhamdulillah malam hari ini bisa sowan di Randegan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Maka saya meyakini tidak ada satu pertemuan pun kecuali diizinkan oleh Allah. Maka kita syukuri alhamdulillah. Kalau melihat jadwal, kecil kemungkinan. Karena sampai kemarin saya masih ada di Penang, Malaysia. Mohon maaf, di Kelantan, Malaysia. Saya dapat undangan dari Raja Kelantan, Malaysia. Alhamdulillah hari ini saya dapat undangan dari Purwokerto, Raja Singa. Apalagi malam hari ini acaranya ngaji dan sholawat dalam rangka Irmus, ulang tahun Ikatan Remaja Musola. Mudah-mudahan yang datang ini adalah para primus. Apa dia? Pria musola. Kalau ini beda, primus, pria mesum. Ini subhanallah, kopiahnya saja NU. Yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Loh ya. Kok Ireng temen dia? Gak apa-apa ya. Santai, kalau kamu di bulu hitam kamu jawab putih tidak mesti suci, hitam tidak berarti kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah hitam tapi menyenangkan. Santai saja. Biasanya orang itu kalau wajahnya jelek, insya Allah istrinya cantik. Kan wajahmu jelek, ya kan? Insya Allah besok istrimu remuk, kamu kepriwet. Ikatan Remaja Musola. Saya jadi ingat salah satu golongan yang dikatakan oleh Rasulullah, yauma la dhilla illa dhillu. Satu hari di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Saat itu dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Satu hari di mana sudah tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang pemuda hatinya yang terkait dengan masjid. Maka mbak-mbaknya kalau cari suami, carilah laki-laki yang mencintai Allah. Jangan pernah mencari suami yang tidak mencintai Allah. Kenapa? Allah saja ditinggalkan, apalagi hatimu. Maka menikahlah dengan para banser. Ibu-ibu kalau cari mertua, prioritaskanlah banser sebagai calon menantumu. Kenapa? Karena kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Kiai, walaupun rupanya mesake kayak kiai lah. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Maka bagaimana kemudian para pemuda itu senang ke masjid? Saya sarankan kepada pengurus masjid untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban yang menyenangkan. Pak Takmir, saya mau bilang, kadang-kadang para pemuda itu nggak mau ke masjid. Kadang-kadang takmirnya itu kebanyakan peraturan. Saya kasih contoh, saya pengajian di Jepara, Jawa Tengah. Jam 9 pagi saya selesai ngaji, saya pulang. Di tengah jalan jam 10 saya pengen sholat duha. Saya mampir ke sebuah masjid. Kebetulan perut saya mules. Sebelum sholat duha saya mau ke toilet. Begitu saya masuk toilet, dikunci. Akhirnya saya ketemu penjaga masjidnya. Mas, saya mau sholat duha, tapi karena perut saya mules, saya mau ke toilet. Tolong toiletnya dibuka. Apa jawaban penjaga masjid? Mohon maaf Pak, takmirnya punya peraturan, toilet dibuka setiap jam 12 siang. Matane.
saya kebelet ngising jam 10. Masa disuruh nunggu jam 12? Kan salah dobol ya. Ini kadang-kadang sering kita jumpai di perkotaan. Masjid, akses toiletnya ditutup, kamar mandinya ditutup. Maka coba sekarang Anda lihat, kadang-kadang masjid itu kalah rame dengan pom bensin. Pom bensin 24 jam welcome. Semua orang bisa datang. Sementara masuk masjid banyak peraturan, toilet saja dikunci. Makanya orang enggan masuk masjid. Saya sering mengatakan, orang buat WC sama orang buat masjid sekarang pahalanya banyak orang buat WC. Buktinya apa? Masuk masjid gak betah, pengen cepat keluar. Sholatnya mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Apalagi sih ngomong kiye, komat mangkat, rampung sholat tangannya diangkat, dungane singkat. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Udah pergi. Sementara orang kalau masuk toilet betah banget. Apalagi di jero WC nyekel HP nonton Maria Ozawa. Anak-anak punya HP ya nggak apa-apa, punya Instagram boleh. Saya juga punya Instagram, followernya 900.000. Kamu berapa? 3 orang, bapaknya, kakaknya, adiknya. Jadi jangan sampai kemudian keberadaan masjid kalah menyenangkan dibandingkan keberadaan pom bensin. Maka bagaimana kemudian para pemuda ini suka dengan masjid? Buat masjid yang menyenangkan, cari tukang adzan dari kalangan muda. Saya itu kadang-kadang sering mendapati masjid itu yang adzan biasanya yang sepuh-sepuh, usia 70 tahun suruh adzan subuh. Ya Allah, belas gak menarik. Sing adzan simbah-simbah sampai untuk yang mau berangkat ke masjid siapa? Di sini kalau habis adzan ada puji-pujian apa enggak? Ada. Saya puji-pujian uang sepuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biung inyong. Sing makane mesti siapa ya mung inyong. Cari tukang adzan. Dulu zaman Rasulullah itu ada pemuda yang menjadi idola masyarakat Madinah. Namanya siapa? Bilal bin Rabah. Dia menjadi idola warga Madinah bukan dia tampan, hitam. Bahkan Bilal bin Rabah itu kalau malam hari kelihatan cuma mata sama giginya doang. Makanya kamu yang putih-putih jangan belagu, jangan sombong. Abu Lahab putih, Abu Jahal putih, tampan, tapi dilaknat oleh Allah. Bilal bin Rabah hitam, tapi menjadi idola bidadari surga. Maka yang hitam-hitam ini insya Allah masuk surga duluan. Amin. Insya Allah berangkat habis sholat subuh. Amin. Ini baru sebuah modal. Pemuda tukang adzan, idola. Apalagi kalau suara kamu keren. Coba perempuan tuh kalau dengar suara cowok, apalagi suaranya, masya Allah. Lepak-lepak Gus. Saya lepak-lepak janda. Coba perempuan tuh kan kelemahannya di telinga, laki-laki kelemahannya di mata. Makanya para suami itu kurang ajar, di jalan dia cewek cantik, wow. Pulang ketemu istri, gue kurang ajar temen ya.
Kan mau wadon yang Jawa, apalagi yang Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Neng omah ketemu bojone setu lagi, setengah tua mau gino-gino. Wong lanang kia kurang ajar. Wong lanang kia luwe sayang karo anaknya apa mbokne? Anaknya apa bojone? Anaknya neng dalan ketemu anak kecil yang diingat-ingat siapa? Anaknya di rumah. Di jalan ketemu cewek cantik, lupa dengan istri di rumah. Bagaimana para suami itu lebih sayang kepada anaknya dibandingkan kepada istrinya? Pulang, lihat anaknya celananya melorot, dibenerke. Delok bojone celananya bener, dimelorotke. Ngelanang priwe. Jadi pemuda yang diidolakan oleh surga siapa? Orang yang hatinya terkait dengan masjid. Rebutan leo, apalagi jagatmu saja apa itu? Syahrmania, mafia sholawat, apa? Gak masalah, tapi hatinya harus mengutamakan masjid. Jadi tukang adzan di masjid. Saya itu orang yang beruntung, Bu. Saya dulu kecil tidurnya di masjid. Dulu belum ada listrik, belum ada PLN, adanya lampu sentir. Arane ning kiye apa? Rantikan dia. Sentir. Turun ning masjid. Begitu subuh inyong tangi irung ireng kabeh. Anak-anak zaman now nggak tahu, yang zaman old tahu. Yang anak-anak milenial pasti nggak tahu, tapi wajah-wajah kolonial pasti tahu. Kan dulu kayak gitu Pak ya, pakai ublet sentir. Kan itu ngajinya di musola, pakainya turutan. Ingat ya ngaji zaman dulu bagaimana? Alif fathah, alif kasroh, alif doma, a i u, ta fathah, ta, ha doma, hu, kaf doma, ku, ta hu, ku. Ko fathah, ko, fa kasroh, fi, kaf doma, ku, ko, pi, ku. Kok nembe disuguhke wis adem ya? Kan ini kan jelek kopi sing panas keprimen. Ini adem temen. Sangit. Adem sangit. Ini namanya. Siapa kayak tadi yang nyebut Inyong? Nama arane siapa? Siapa jenenge? Siapa? Ahmad Rosidin. Mat, panas, Mat. Dijoli. Primo. Namanya Ahmad Irma. Apa kayak Irma Irene, Masya Allah. Dulu begitu, diajarkan supaya senang dengan masjid. Oh gitu, lampunya sentir, minyaknya habis. Pak Kiai kirim surat ke wali santri, suratnya isinya apa? Napa hujan? Alhamdulillah. Berkah. Kemarin saya di Tegal pengajian di alun-alun Tegal, hujannya kencang, alhamdulillah bertahan. Atau kita akhiri pengajian malam hari ini, setuju? Menghujan bewet di ya salah panitia wong sampe nembane teroknya mung sekiye maklum anggarane cekak. Lanjut ya, selamatan dulu ya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.
Sampun terang, Pak, terang, selawatan maning. Saya kira lagu ini canom, lagu ini Irmus, Ikatan Remaja Mukane Sobek-sobek. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qurane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Dong nggo HP apa ora? Ana flash apa ora? Ana flash e? Ya direke. Lamune pateni. Lara iso mati tak boleh tak pateni. Semuanya diangkat selawatan. Tolong lampunya panitia dimatikan biar sahdu. Orang degan dia. Ini jadane ngapa ngadeg-ngadeg ya? Lampu matikan, lampu yang di atas dimatikan. Mir, matikan mir. Mir maksudnya. Biar satu. Woi, lampu ini pada nih. Oh, kesuwen, gobok baik kayaknya. Amat, kopi ini ngendi ki ya? Sodotannya gede temen ya. Kayak ngobrol tangan sapi. Yang ini coba lampunya matikan. Ada ini bro. Oke, tarik. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Hatiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama.
Lampunya murah, langsung kopi ini teka. Apa? Kacamatanya buka. Kok nafsu temen kalau kacamata ini? Kamu itu datang ke sini pengen mendengarkan ngaji apa pengen delok mataku? Matanya. Terang. Udan maning. Mohon Bu Barmawon pengajiannya. Ahmad, makasih ya. Ini menurut saya mau. Boleh minggat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya pengen metodologi cara untuk memakmurkan masjid itu lebih banyak melibatkan para pemuda dan pemudi. Ingat, inna fiyadi subani amrul ummah. Besok di masa yang akan datang, wajah-wajah pemuda inilah yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Betul? Masjid mulai dari tukang adan, sahurnya Jumatan, anak-anak muda tampilkan di mimbar. Ramadan sebelum ada penceramah, yang muda jadi MC-nya. Keren.
Jangan justru akses anak-anak muda ini dibatasi. Kadang-kadang orang tua itu egois, cuma macam-macam. Justru kasih kesempatan yang luas untuk anak-anak. Coba, kayak contohnya ngapa ya? Apa? Udan? Berapa mau banyu ya? Sing udanan ora sambat tak dongake, wis Allah mulih klebus. Klebus dia banjir tuh. Apa udan berapa? Apa? Biasa gon-gon sing jenenge udan ki yo wis goblok. Dong temen ya. Lah panas kuwi kebakaran, lah udan teles. Temanggung udane terus duwe diambung sing ngisor. Banyu serapa apa aku kayak gini ya. Lagu udah bocah-bocah ini cuma nih nembe pacaran, nembe sayang-sayangnya ditinggal minggat. Aku wis kadung sayang, direwangi berjuang, kok malah ditinggal ngilang. Tanjur tenang malah galau. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Makanya cewek itu langsung dipikir banget. Awakku kudu ngerti apa bedanya cewek kayak sound system. Bedanya tipis. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati teh oke, dipek kancane. Akhirnya nangis. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Akhirnya pacarnya pergi, nyanyinya apa? Korban janji. Kowe lunga pas aku ayo ngerti ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Tamir, saya sampaikan manajemen pengelolaan masjid profesional untuk hari ini, supaya yang muda-muda ini mau berangkat ke masjid. Setuju? Jangan masjid hanya dimonopoli oleh orang tua, seolah-olah yang mau ke masjid itu hanya orang tua. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu, carilah pemuda yang rajin sholat subuh di masjid. Kok ada pemuda rajin sholat subuh di masjid, jadikan dia sebagai mantu. Tapi nyatanya segelem subuh di masjid, dia sing tua-tua meh mati. Semua jarang temen. Maka coba kita lihat kasus saya tadi di Jepara, mau ke WC nunggu jam 12, akhirnya saya pindah ke pom bensin. Saya wudhu, saya ngising di situ, saya sholat di situ. Ayo, kenapa masjid nggak bisa seperti itu? Satu. Nomor dua, masjid itu nggak usah kebanyakan peraturan. Kadang-kadang peraturan itu justru membebani jamaah. Contoh, satu tadi itu WC dikunci. Nomor dua, dilarang tidur di dalam masjid. Tai nyongnya apa-apa. Lah nanti kalau tidur waktunya adzan nggak bangun gimana Gus? Gampang. Pada orang tidur adzan nggak bangun, sholatnya sisa. Masuk masjid ditulisi di depan masjid, awas banyak maling. Barang hilang bukan tanggungan takmir. Iki lah medeni jamaah wong arepe sholat. Begitu sholat Allahu Akbar, sandale nyong primen. Kalau saya jadi takmir masjid, tak ganti tulisannya. Jamaah sholat masjid sandal hilang diganti takmir. Gagal. Sandal swallow pira? 10.000. Tapi masjid makmur. Persoalannya di mana? Takmir itu biasanya suka nimbun sado.
kotak infak. Takmir harus paham, jamaah itu nitip uang ke masjid tidak untuk dijadikan saldo, tapi untuk digunakan kemakmuran masjid. Kalau uangnya infaknya saldo, yang infak nggak dapat pahala apa-apa, cuma dapat saldo. Saldonya banyak, tulis di papan tulis. Saldo masjid apa ge? Usul apa ge? Apa? Masjid apa ge? Usul apa? Al-Hidayah. Pamer kene papan tulis. Takmir Musola Al-Hidayah saldo bulan ini. Jangan bisa pakai. Lebih baik minus daripada ditabung. Kalau minus berarti infaknya jamaah itu tersalurkan dengan baik untuk kemakmuran masjid. Dibuatlah infak masjid untuk hal-hal yang menyenangkan supaya jamaah mau datang. Musola Al-Hidayah pasang wifi gratis. Cocok? Wifi akan dihidupkan setelah sholat isya dengan syarat wajib sholat isya berjamaah. Atau kalau enggak malam minggu anak-anak pengajian di musola, kita makan angkringan gratis. Daripada anak-anak pacaran, mendingan di musola, betul? Biayanya enggak seberapa. Kenapa selama ini tidak dilakukan? Takmirnya enggak kreatif. Ditamir dia, Mir. Ini saya buktikan di beberapa masjid di Jogja ternyata mampu menarik simpati para pemuda datang ke masjid. Apalagi kalian orang-orang Ahlus Sunnah, tak kasih wifi, tapi harus mendengarkan pengajian kiai-kiai Ahlus Sunnah. Punya Instagram, follow kiai-kiai Ahlus Sunnah. Tapi jangan nontonnya macam-macam. Ini maghrib nontonnya Miyabi. Ya aku melu. Ingat ya, ini era medsos. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba hati-hati. Saya dapat jawaban dari tafsir ayat ini ketika pulang dari pengajian Taiwan. Saya pulang ke Indonesia nggak bisa tidur, saya pikir, buka Yasin ketemu ayat ini. Waktu itu saya mikir, kenapa satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Saya waktu itu batin, kenapa yang berbicara kok tangannya? Kenapa mulutnya dikunci, tangannya berbicara? Ternyata jawabannya hari ini, banyak orang berbuat dosa dengan menggunakan tangannya. Banyak orang berbuat dosa dengan menggunakan jempolnya, jari-jarinya. Untuk apa? Menghina, menghujat, membuli, mencaci maki dengan menggunakan tangannya. Melalui apa? Media sosial. Melalui apa? Facebook. Melalui apa? Instagram. Maka kalau bisa, jadikan medsosmu sebagai wasilah untuk dakwah, bukan untuk bermaksiat. Wis tua-tua umurnya saya ketahui nih bokeh-bok duwe Facebook. Jam 10 bengi bojone ra mulih. Nulis status nang Facebook, aku kedinginan nih. Maksudnya apa ya? Dibaca sama Banser langsung komentar tak kancani kok. Takmirnya langsung ikut komentar, cemuru. Gus Miftah baca langsung komentar HIKS. Punya Instagram gak apa-apa, tapi jangan lebay, jangan semuanya ditulis dipamerkan di Instagram, di Facebook. Sekarang malaikat Raqib Atid itu nganggur, gak punya pekerjaan. Raqib Atid itu kan menulis amal perbuatan baik dan buruk. Sementara sekarang kalian tulis sendiri. Jadi malaikatnya nganggur.
Apa-apa diposting. Bulan puasa, buka puasa bersama, alhamdulillah bisa membersamai anak yatim. Padahal gak nyumbang, nunut buka poso. Malam traweh diposting, bangun jam 2 malam tahajud, alhamdulillah habis tahajud rasanya nyaman. Sebenarnya bukan persoalan itu, kan cuma pengen pamer saja dibaca sama orang, betul? Lebay, yang repot memamerkan puasa. Bagaimana coba caranya? Kalau orang sholat, pamer bisa diposting, foto posting. Orang sedekah posting duit bisa. Ayo kalau puasa, bagaimana kamu pamernya? Langsung di hadapan kamera, hari ini aku puasa guys, buktinya apa? Kadang-kadang postingnya lebay, siang-siang ada kecoa di foto posting Facebook, siang-siang gini lihat kecoa, serasa lihat korma. Apa matamu kita? Kita bisa membedakan antara serangga dengan korma. Tabung gas LPG 3 kg di foto posting, wow kelapa muda guys, matane. Jadikan yang bermanfaat, tonton ustadz-ustadz ahlu sunnah wal jamaah, jangan yang wahabi, jangan yang suka mengkabar-kabarkan, cari ulama-ulama yang adem. Enggak kayak hari ini gampang banget. Oh, begitu malam tahun baru orang-orang itu bikin pengajian akbar, bikin sholawatan malam tahun baru. Mereka bikin status. Apa coba statusnya? Malam tahun baru kami bukan malam tahun baru Masehi, tapi malam tahun baru Hijriah. Begitu ditanya, kamu lahirnya tanggal berapa? Di 20 Februari. Matane. Katanya tahun barunya tahun baru Islam. Kenapa lahirnya pakai tanggal Masehi? Pengajian malam tahun baru bid'ah, nggak ada ajarannya, harus sama dengan Rasulullah. Merayakan tahun baru Islam pun juga tidak pernah dilakukan Rasulullah, karena tahun baru Islam yang membuat bukan Kanjeng Nabi tapi Umar bin Khattab. Goblok. Betul ya? Nabi Muhammad apakah merayakan malam tahun baru? Yang enggak, belum ada zaman Kanjeng Nabi. Ya. Bubar saja, ayo pulang. Karena aku mau pindah tempat. Ini berarti malaikatnya senang sama ibu-ibu, bapak-bapak rantekan. Amin. Kalau hujan ini adalah rahmat. Itu langitnya terbuka. Maka minta kamu malam hari ini. Mumpung ini awal-awal tahun, langit terbuka, kamu minta sama Allah. Yang punya keluarga, minta keluarganya sakinah. Yang jomblo mudah-mudahan segera menikah. Jomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jomblo nangis. Ya Allah, terus ya Allah. Kalau ada hujan begini disunahkan doa. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Untuk semua hajat Al-Fatihah. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sagaramu dewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Ahu itu benar. Lawatin kita buit bro. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa
Muhammadin tibi qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril asari wa diyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Perintah siapa? Kamu mencuri-curi perhatianku ya. Kalau mbaknya tadi yang nari, pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Cocok. Kemudian kamu nangis gara-gara cewek. Alah, becek ke titik, Allah ketoro. Wis kebaco tak pribik malah ditikung karo kanca. Terus nomor 3, wow, manajemen masjid. Rasa kakean numpuk-numpuk duit infak. Nomor 3, kadang-kadang tak niku egois. Anak kecil dilarang ke masjid, ganggu khususnya wong tua. Anda salah. Tak kasih contoh. Mari contoh. Kok maju-maju medeni ya coba ya. Banjir jurah apa ya? Banjir apa ngompol? Ya ngono, wis tua jilbabe pink. Ya Allah. Wis tua jilbabe pink. Penampilan milenial, wajahnya kolonial. Jangan-jangan saya pakai pink ya. Aku, iya bener. Bu, metodologi ngajari anak ibadah itu yang paling gampang adalah dengan menggunakan contoh. Dan rata-rata anak itu mengidolakan bapak ibunya. Maka kalau pengen punya anak yang baik, jadilah bapak sebagai uswah, sebagai contoh. Jadilah ibu sebagai madrasatul ula. Karena al-ummu madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Saya kasih contoh. Saya itu bisa ngimami sholat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa berjanjen, bisa tibaan, bisa yasinan, bisa sholawatan, bukan karena belajar, tapi karena biasa mengikuti abah saya yasinan. Saya biasa mengikuti abah saya manakiban. Abah saya mimpin tahlilan, saya ikut. Saya hafal dengan tahlil gara-gara saya ikut dengan abah saya. Abah saya manakiban, saya ikut. Saya hafal dengan manakib gara-gara dicontohkan oleh abah saya. Saya bisa ngimami sholat, abah saya ngimami sholat, saya ikut ke masjid. Abah saya hafal. Kalau abah ngimami masjid, sholat, biasanya saya mainan beduk. Maka pukulnya beduk disimpan sama abah saya. Begitu abah saya sujud, saya masuk sarungnya abah. Begitu saya masuk sarung, ketemu tutuk beduknya. Oh, ini tutuk beduknya. Apa sih ya? Ini kalau untuk beduk ya foto-foto. Kamu kalau mau tuh mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Ini metode yang paling gampang. Sehingga apa? Terbangun semangat yang luar biasa dari anak-anak. Anak-anak dikasih kesempatan yang luas. Adzan, pujian, bila perlu sekali-kali ngimami sholat. Ya dia masih pintar ngimami sholat. Sholat duhur sama sholat asar. Kan nggak ada bacaan. Saya itu ingat ya. Dulu saya pernah safari Ramadan di Purwokerto. Itu di stadion apa lapangan ini? Bukan Gor Satria, bukan.
stadion mini dulu sama Bagindas, band yang paling laris di bulan Idul Adha, Bagindas. Itu sekitar 7 tahun yang lalu, safari Ramadan disponsori oleh Rokok Jarum waktu itu. Saya ingat di daerah sana itu saya pengen sholat taraweh. Saya bilang sama panitia, saya pengen sholat taraweh di Purwokerto, carikan masjid yang imamnya jangan terlalu tua, tapi juga jangan terlalu semangat. Saya pengen sholat tarawehnya cepat, kan nanti mau pengajian. Ketemu masjid, imamnya wis tua, tapi gayanya rampung. Bar Fatihah taraweh sing diwaca wadduha, kan dawa temen ya. Biasanya saya cuma kulhu sama salamun kok. Sing diwaca wadduha, inyong batin, waduh suwe temen. Ternyata saya ditipu sama Imam Purwokerto. Yang dibaca wadduha, ternyata yang dibaca cuma 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Allahu akbar. Langsung saya teriak, cocok. Loh, membaca surat habis Fatihah itu hukumnya apa? Sunnah, nggak baca aja nggak apa-apa kok. Apalagi 2 ayat, nggak baca nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu baca surat habis Fatihah tapi lupa membaca Fatihah. Ini ada di Wonogiri sana, Jumatan. Allahu Akbar, imamnya lali. Urung maca Fatihah, maca surat. Qul ya ayyuhal kafirun, makmum teriak subhanallah. Imamnya lupa salahnya di mana. Diulangi lagi, dikira kurang fase, difase-fasein. Ya ayyuhal kafirun, makmum semakin kencang. Subhanallah. Imamnya ra paham, salahin yang ngendi. Dipikir kurang fase, difase-fasein. Ya ayyuhal kafirun, akhirnya makmum belakang imam teriak kencang banget, Fatihah. Yang teriak batal apa enggak? Sampingnya ngandani, ra kena ngomong. Sampingnya nalurah, malah ngomong dewek. Untung ini yang ngomong deh. Maka kasih kesempatan anak-anak muda. Inna fiya disubani amrul ummah. Di tangan pemuda lah urusan ummah. Dan Anda sebagai pemuda katakan innal fata may yaquluha anada. Pemuda itu adalah yang mengatakan ini loh saya. Walaisal fata may yaqulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan dikit-dikit ini loh bapak saya, ini loh keturunan saya. Maka dari dulu saya paling tidak senang orang itu membicarakan nasab. Saya dulu masuk Jogja pertama kali dikritik, Miftah itu Gus gak jelas nasabnya siapa. Sekarang orang hari ini malu. Mbah saya itu sama dengan mbahnya istrinya Habib Lutfi, Mamah Salmah. Kita sama-sama keturunan dari Mbah Muhammad Besari. Saya dulu nggak pernah mau ngomong soal nasab. Bagi saya, mohon maaf, nasab itu penting tapi bukan jaminan, betul? Mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Saya baru tahu kalau istrinya Abah Lutfi itu satu nasab dengan saya. Malam tahun baru kemarin pengajian di Tegal. Kakinya Abah kotor karena banjir, saya datang, saya lah kakinya beliau karena saya sangat hormat dengan Habib Lutfi, beliau guru kita, orang tua kita. Saya lapi. Habib Lutfi tanya sama saya, "Nah, kamu itu keturunan Mbah Muhammad Besari?" "Iya, Bah, saya keturunan nomor 9. Jadi saya ini puja ke Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Karena aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Kalau kamu kan beda, Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan." Abah Lutfi bilang, mamah itu istrinya Abah itu juga keturunan Mbah Muhammad Besari. Berarti kamu itu masih saudaraan sama mama. Dulu orang selalu ngomong nasab, saya nggak pernah ngomong soal nasab. Bagi saya nasab itu penting tapi bukan jaminan. Kenyataannya banyak yang bapaknya kiai, anaknya nggak jadi apa-apa, betul? Dulu pondok pesantrennya besar, begitu dipegang anaknya jadi kandang ayam, banyak.
Makanya pondok saya di Jogja, panitia yang pernah datang ke pondok saya nggak ada plang pondok pesantren Oraji, nggak penting. Tempat saya nggak ada papan nama. Lebih baik pondok pesantren tidak ada papan nama tapi ada santrinya daripada ada papan nama tapi tidak ada santrinya. Betul? Tempat saya itu kalau pengajian malam minggu pagi kayak besok tanggal 11 yang datang orang 7.000, 10.000. Nggak ada papan nama, nggak ada panitia. Tapi saya paling tidak suka anak yang membicarakan kehebatan orang tuanya tetapi anaknya tidak jadi apa-apa. Nggak pakai nyonggen wong top, anaknya dari copet. Maka malam hari ini yang tidak punya keturunan kiai saya doakan mudah-mudahan minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai ini luwih apik daripada kiai mambu. Innal fata may yaquluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya. Jangan mengatakan kehebatan orang tua sementara kamu tidak jadi apa-apa. Anaknya macan urung mesti jadi macan gede, bisa jadi kucing. Anaknya pendekar belum tentu jadi pendekar, anaknya jenderal belum tentu jadi jenderal, anaknya kopral bisa jadi jenderal, anaknya jenderal bisa jadi hanya kopral. Pak Hadi Cahyanto, Panglima TNI hari ini, bapaknya itu pangkatnya hanya kopral, anaknya jadi jenderal bintang 4. Lebih hebat saya, bintang 9. Nahdlatul Ulama. Lalu saya ngerti aku, bintang 7, puyer obat sakit kepala. Apa maning? Di peringatan Ikatan Remaja Musola ini saya ngajak kepada Bapak Ibu warga masyarakat Randegan, berikan peran yang pokok dan utama kepada para remaja, karena pada akhirnya mereka lah yang akan menyambung tongkat estafet bagi kita. Saya berharap 10 tahun lagi besok yang pengajian di sini yang memberikan tausiah pemuda-pemuda dari Randegan. Amin. Bapak Mane, ya jenenge siapa? Rika, siapa jenenge? Oh saya banyak Kipli, ya. Salah? Revan. Besok 10 tahun lagi. Wow. Pengajian di Randegan akan disampaikan oleh Kiai Revan. Wow. Pengasuh pondok pesantren Telembok Gang Sadar. Diteleponi sama germo-germo di Gang Sadar, Gus minta kapan pengajian di Gang Sadar. Mereka minta saya datang. Seperti tempat-tempat prostitusi di mana-mana di Indonesia, semuanya minta saya datang. Karena di mana-mana saya terkenal sebagai presiden para lonte. Masuk matamu, masuk. WTS kalau di Purwokerto namanya apa? Apa? Telembok. Cangkemeh. Jadi saya ucapkan selamat untuk Ikatan Remaja Musola Randegan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbingmu sehingga bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Amin Allahumma amin. Saya harus berpindah tempat karena masih ada 2 jadwal pengajian lagi malam hari ini. Doakan saja mudah-mudahan sehat. Insya Allah kita akan segera ketemu di tahun 2030. Amin. Membaca sholawat hasbi rabbi bareng-bareng untuk kita semuanya, untuk semua hajat kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
Al-Fatihah untuk istri saya yang baru sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Al-Fatihah. Iya kan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri wa riyadah, min ahli ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.